Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan melanjutkan belajarnya tentang kesebangunan dalam segitiga siku-siku. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kekhususan kesebangunan dalam segitiga siku-siku? Dan bagaimana pula cara mengukur tinggi bangunan atau pohon yang tinggi tanpa mengukurnya langsung? Oke, para siswa. Ini akan kalian pelajari tentang kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku, yang mana pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang kesebangunan dalam segitiga, ya. Yang ini adalah kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Oke, kalian perhatikan. Pada slide ini terdapat gambar segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di titik A. Kemudian dari titik A ke titik D ditarik garis tegak lurus sisi BC. Ya, jadi di sini adalah tegak lurus, artinya sudutnya 90 derajat. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi akan terbentuk 3 buah segitiga, yaitu segitiga DBA yang berwarna pink, segitiga DAC berwarna kuning, dan segitiga ABC yang berwarna biru. Nah, dari ketiga segitiga siku-siku ini, nanti kalian akan bisa memperoleh 3 rumus yang terkait dengan segitiga siku-siku berikut. Oke, kalian perhatikan rumus yang pertama, yaitu terkait dengan segitiga yang biru dengan segitiga pink. Artinya segitiga ABC dengan segitiga DBA. Para siswa, dua segitiga ini adalah sebangun. Kenapa? Nah, kita tunjukkan ya. Ibu tunjukkan dari mana dia kok bisa dikatakan segitiga yang sebangun, yaitu dari ini para siswa, bahwa sudut A itu sama dengan sudut D besarnya, ya, karena 90 derajat. Kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut B. Kenapa? Karena sudut yang saling berhimpit, ya. Karena dua segitiga ini memiliki dua sudut yang bersesuaian yang sama besar, maka otomatis dia dikatakan dua segitiga yang sebangun. Akibatnya, kalau dia merupakan dua segitiga yang sebangun, maka berakibat pada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama atau senilai. Perhatikan bahwa nanti AB per BD, jadi AB ini nanti bersesuaian dengan BD. Sehingga AB per BD sama dengan BC, ini ya, BC per AB, karena bersesuaian sama-sama sisi miring ya, sama dengan AC per AD. Nah, dari 3 perbandingan sisi ini, maka bisa kita ambil, kalian ambil 2 perbandingan sisi yang ada ini. Kamu kalikan silang, sehingga terbentuk AB dikalikan AB atau AB kuadrat sama dengan BC dikalikan BD. Sehingga muncullah rumus yang pertama, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Nah, kalau digambar dalam segitiga yang utuh, maka seperti ini gambarnya para siswa ya. Jadi kalau ada segitiga ABC, kemudian ada garis tegak lurus dengan sisi BC ya, maka akan diperoleh AB kuadrat sama dengan BC keseluruhan dikalikan BD. Ini diperhatikan ya, maka akan muncul rumus ini. Kemudian perhatikan untuk kekhususan segitiga yang kedua, rumus yang kedua. Nah, oke, rumus yang kedua sekarang. Segitiga yang kuning dengan segitiga yang biru dibandingkan ya. Maka
segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC ya. Buktinya apa? Buktinya ini yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut D dan besarnya sama, kriteria sudut. Kemudian yang kedua, sudut B sama dengan sudut A ya. Akibat dari dua sudut yang sama besar. Karena dua sudut ini yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC pasti sebangun dengan segitiga DAC. Akibatnya, perbandingan sisi-sisinya adalah senilai, yaitu AB per AD sama dengan AC per CD sama dengan CB per AC. Nah, dari ketiga perbandingan sisi ini bisa kalian ambil perbandingan dua sisi sehingga akan diperoleh rumus yang berikut ini ya. Jadi ini yang diambil. Dan dikalikan silang. AC dikalikan AC sama dengan AC kuadrat sama dengan CB dikalikan CD. Maka akan muncullah satu rumus yang baru yaitu AC kuadrat sama dengan CB dikalikan CD. Kalau digambarkan dalam segitiga siku-siku ini, segitiga ABC, kemudian ditarik garis AD yang tegak lurus dengan BC, maka AC kuadrat sama dengan CB ya, keseluruhan dikalikan CD. Nah, bagian ini. Ini diperhatikan para siswa ya geraknya. Ini rumus yang kedua. Berikutnya rumus yang ketiga, yaitu segitiga yang kuning dengan segitiga yang pink ini dibandingkan ya. Maka akan terbentuk segitiga DBA itu sebangun dengan segitiga DAC. Buktinya apa? Yaitu sudut D sama dengan sudut D. Karena besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut A sama dengan sudut C. Kriteria sudut. Karena dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Akibatnya adalah terdapat tiga pasang sisi yang bersesuaian yang senilai, yaitu DB per AD ya, sama dengan AD per DC sama dengan AB per AC atau AC ya. Nah, dari tiga perbandingan sisi ini, kalian bisa mengambil dua perbandingan sisi ini, kemudian dikalikan silang, yaitu AD dikalikan AD sama dengan DB dikalikan DC. Sehingga muncullah rumus yang ketiga, yaitu AD kuadrat sama dengan BD dikalikan DC. Nah, kalau digambarkan dalam segitiga yang butuh, maka nanti AD kuadrat sama dengan BD atau DB dikalikan DC. Nah, inilah rumus yang ketiga. Tiga rumus ini kalian pahami dengan baik karena ini sering keluar dalam soal-soal ujian yang akan kalian lakukan ya. Kemudian ini dijadikan satu dengan ibu ya. Kalau ada segitiga ABC, kemudian ditarik garis tegak lurus AD tegak lurus dengan BC, maka akan muncul tiga rumus. Yang pertama adalah AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Kemudian yang kedua, AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Yang ketiga adalah AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Nah, sekarang contoh soal penerapan ya. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm, jadi ini tingginya 150 cm, menghadap tiang bendera pada upacara di pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang tiang bendera adalah 6 meter. Panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, ini gambarnya para siswa ya, ini siswanya, seorang siswa ini berdiri menghadap tiang bendera. Ini benderanya sedang berkibar ya, dan dia sedang menghormat bendera. Kemudian panjang bayangannya diketahui. Lalu alternatif penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan berikut ini ya. Nah, perhatikan ini ditarik garis bantu ya.
Kemudian ini tinggi siswa adalah 150 cm yang ini. Kemudian panjang bayangannya yang ini ya, ini 2,5 meter atau 250 cm. Kemudian yang ini adalah panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter alias 600 cm. Kemudian diberikan huruf ya, para siswa diberi nama ya. Jadi ini DEC, kemudian yang ini ABC. Nah, kalau kamu perhatikan gambar ini, maka ini ada dua segitiga yang sebangun ya. Segitiga yang kecil ini DEC sebangun dengan segitiga ABC. Nah, yang ditanyakan tinggi tiang bendera diberi notasi T ya, karena ini yang akan dicari. Maka kalian bisa menuliskan rumus perbandingan dari sisi-sisi dari dua segitiga yang sebangun ini, yaitu, nah ini AB ya, jadi ini AB per DE itu sama dengan BC per EC, ini kurang E-nya ya, jadi BC per EC. Kemudian AB adalah T, ya ditulis di sini. Kemudian DE adalah 150, ini ya, ini DE. Kemudian ini yang BC ditulis 600, kemudian yang EC adalah 250 ya. Jadi T per 150 sama dengan 600 per 250. Selanjutnya dikalikan silang para siswa ya. Jadi T dikalikan 250 menjadi 250T sama dengan 150 dikalikan 600 ya. Sehingga untuk mencari T itu sama dengan 150 kali 600 dibagi 250. Jadi 250-nya ini dibagi ya, dibagi 250. Sebelah kiri dibagi 250, sebelah kanan juga dibagi 250. Karena ini harus menjadi satu ya. Sehingga 150 kali 600 dibagi 250 adalah sama dengan 360. Maka alhamdulillah tinggi tiang bendera bisa dicari yaitu 360 cm atau 3,6 meter. Demikian para siswa contoh soal dari penerapan segitiga siku-siku. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.